wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asti Nur Paujiah dengan NIM 218460006. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan yang sama akan mempresentasikan materi tentang metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini masih masuk kepada ruang lingkup mata kuliah belajar dan pembelajaran sekolah dasar. Langsung saja pada poin pertama, yaitu tentang pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan proses yang sistematis dan juga teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materinya kepada siswa. Kemudian, pendapat lain juga mengatakan bahwa metode pembelajaran atau learning methods ini merupakan suatu strategi atau taktik dalam melaksanakan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan oleh pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Lalu yang selanjutnya di sini ada pengertian metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada dari Abdurrahman Ginting. Beliau menyatakan bahwa metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan, serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya, agar terjadi proses pembelajaran dalam diri pembelajar. Lalu yang kedua ada dari Ahmadi. Pengertian metode pembelajaran menurut Ahmadi adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara untuk mengajar yang dipergunakan oleh guru atau inspektur. Lalu yang ketiga ada dari Hasbi Ashidik. Arti metode pembelajaran adalah seperangkat cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada ciri-ciri metode pembelajaran. Yang pertama, bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid. Yang kedua, bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan murid pada kemampuan. Yang ketiga, tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. Di sini saya akan memaparkan tentang fungsi, bahwa metode pembelajaran mempunyai beberapa fungsi tertentu. Menurut pendapat Saiful Bahri, Jamarah, dan Aswah Zaid, diketahui ada beberapa fungsi metode pembelajaran, yaitu ada 3 fungsi. Yang pertama, untuk alat motivasi eksplisit, yaitu sebuah metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi eksplisit atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar. Kedua, strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh guru maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik, sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. Yang ketiga, alat mencapai tujuan. Metode pembelajaran ini merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Sebab pencapaian materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran akan mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa kurang termotivasi saat belajar. Tujuan metode pembelajaran. Tujuan utamanya dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu kepada siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan individu para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik. Yang ketiga, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Yang keempat, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Yang kelima, menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai dengan harapan.
Baik, selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode pembelajaran ceramah, metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan. Metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Yang kedua, metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Yang ketiga, ada metode pembelajaran demokrasi, merupakan pengajaran yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Yang keempat, metode pembelajaran resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resum tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Yang kelima, metode pembelajaran eksperimen. Metode ini bukan sekadar metode mengajar, tetapi juga merupakan satu metode berpikir, sebab dalam eksperimen dapat menggunakan metode lainnya. Selanjutnya keenam, metode pembelajaran karya wisata. Macam metode pembelajaran yang juga kerap digunakan adalah pembelajaran karya wisata. Karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Yang ketujuh, debat. Debat merupakan metode pembelajaran dengan mengadu argumentasi antara dua belah pihak atau lebih, per orang maupun kelompok. Yang kedelapan, metode latihan merupakan metode mengajar dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang, atau memanfaatkan sesuatu. Yang kesembilan, metode pembelajaran perancangan. Metode perancangan merupakan metode mengajar dengan merancang siswa untuk mampu menciptakan atau membuat sesuatu proyek yang dipraktekkan atau akan diteliti. Ceramah, metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas, dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan perampungan keputusan bersama. Perancangan. Metode perancangan merupakan metode mengajar dengan merangsang siswa untuk mampu menciptakan atau membuat suatu proyek yang akan dipraktekkan atau diteliti. Demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif karena membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Resitasi. Metode pembelajaran resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa yang mengharuskan siswa membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan oleh guru. Eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan, mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Akan melanjutkan materi dari rekan saya tentang macam-macam metode pembelajaran. Selanjutnya ada metode karya wisata. Metode karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata di sini tidak mengambil tempat yang jauh dan waktu yang lama. Selanjutnya ada metode debat. Metode debat merupakan metode pembelajaran dengan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan maupun berkelompok. Selanjutnya ada metode latihan. Metode latihan ini merupakan metode mengajar dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang, dan memanfaatkan suatu.
Metode ini membutuhkan kreativitas siswa yang tinggi dengan memanfaatkan suatu bahan menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat.